yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kembali kita akan peradabkan diri kita sebelum kita naikkan doa-doa syafaat, yaitu agar kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui siapakah Dia dan sekaligus siapakah diri kita. Ternyata kita adalah umat yang telah ditebus dengan darah yang mahal itu untuk menjadi kelompok eklesia yang siap digembalakan oleh Tuhan. Dan kiranya pengertian dan pengertian yang kami tangkap ya Tuhan akan menyempurnakan langkah-langkah kami sebagai domba-domba gembalaan. Saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana kita sadari bahwa kita semua adalah orang-orang Kristen, orang yang menjadi percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan beroleh keselamatan. Namun dalam perjalanan sebagai orang Kristen, kita tidak berhenti dengan telah menangkap keselamatan itu sendiri. Karena kita sedang hidup dalam dunia. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi saksi dan alat Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu selama kita hidup dalam dunia ini untuk kita beroleh pembaharuan, perubahan hidup, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat yang kedua. Yang intinya adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari ayat ini jelas sekali bahwa kita menjadi orang Kristen harus mengalami pembaharuan, harus mengalami perubahan. Tuhan punya maksud karena kita akan dipakai menjadi saksi dan alatnya bagi sesama. Sehingga kita yang sudah diselamatkan, hidup kita akan menjadi alat Tuhan untuk membawa banyak orang juga beroleh keselamatan melalui pembaharuan ini. Namun lebih dari itu adalah kita sedang dibawa oleh Tuhan kepada keserupaannya. Keserupaannya. Mari kita buka terlebih dahulu di awalnya ini, Roma 8 ayat 29 dan 30. Untuk mengerti mengapa kita perlu digembalakan. Mengapa kita harus berjalan bersama dalam satu komunitas, tidak terpisah. Tidak berjalan, tidak menjalani hidup sendiri, tapi berada dalam komunitas. Ya, dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Amin. Nah, dari ayat-ayat ini semakin jelas bahwa sekalipun firman Tuhan di awalnya kita mengerti bahwa barang siapa berseru kepada Tuhan, ia akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak lebih nasa. Itu sesuatu yang pasti. Tetapi perhatikan urutannya. Kita masih hidup di dunia. Kita belum mati. Selama kita hidup dalam dunia ini, Tuhan mau supaya kita diubahkan
menjadi saksi, menjadi alat bagi Tuhan untuk membawa banyak orang beroleh juga keselamatan. Bukan saja menjadi saksi dan alat, tetapi ternyata sebagaimana Roma 8, 29, 30, kita ternyata diubah untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi menjadi serupa dengan Dia. Luar biasa. Inilah alasan mengapa kita harus hidup berjalan dalam kebersamaan. Istilah dalam kehidupan teologi Kristen adalah hidup dalam penggembalaan. Saya ingin katakan di depan bahwa tidaklah benar kalau sampai kita sudah menjadi percaya, kita jalani hidup sendiri, tidak dalam komunitas, tidak dalam kebersamaan. Itu tidak benar. Jadi yang benar kita memang harus ada dalam persekutuan, ada dalam satu gereja, ada di situ ada pemimpin, di situ ada tujuan, di situ ada kebersamaan, di situ ada persekutuan untuk saling menopang, saling mengasihi, saling melengkapi, saling. Ya. Ini adalah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Ya, kalau tidak salah dalam pertemuan sebelumnya, ya ini saya ulangi sekali lagi di sini, itulah sesungguhnya penggembalaan yang sesungguhnya. Target sesungguhnya adalah untuk pengenalan akan Tuhan melalui pertumbuhan kedewasaan rohani. Ya, berikutnya, tolong PowerPoint sudah sampai kepada 4 hal, berbagai cara bagaimana kita mengenal Tuhan. Ini dengan catatan harus kita jalani bersama. Ini harus kita jalani sebagai eklesia, kumpulan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju pada terang yang ajaib. Disebut gereja, disebut eklesia. Ya, disebut eklesia. Ya. Yaitu kita harus mengalami apa yang disebut dengan poin pertama, menuntut umatnya dalam penggembalaan. Yang kedua, permasalahan dalam perjalanan mengikuti Tuhan. Ini yang membawa pengenalan kita akan Tuhan. Ya, melalui penggembalaan, melalui permasalahan. Yang ketiga, melalui firman Tuhan. Yang keempat, melalui kesadaran diri. Ya, ketika kita menghadapi masalah, kita mulai sadar. Sebagaimana disebutkan dalam Hosea 6. Di situ ini berbicara, konteks ini berbicara dalam kebersamaan. Tidak sendiri-sendiri. Ayat ini ditujukan kepada kelompok. Ayat ini ditujukan kepada satu bangsa. Ayat ini ditujukan kepada kebersamaan. Sehingga di sana dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti akan muncul seperti fajar, ia akan datang seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, sekarang kasih Tuhan. Maka kita perhatikan, ini yang harus kita sadari. Hari ini kita masih melihat begitu banyak orang yang datang ke gereja, tapi tidak ajak, tidak ada kontinuitas, tidak ada rutinitas, tidak ada kesungguhan, tidak ada usaha. Harus ada perjuangan, harus ada sesuatu yang kita tinggalkan, harus ada sesuatu yang kita kejar. Itu yang dimaksud, marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar kalau kita kemudian
tanya oleh seorang pastor, seorang pendeta, Pak, besok gereja ya? Wah, enggak sempat. Saya sibuk. Ini tidak dapat. Ayat ini tidak, orang ini tidak kena. Orang ini tidak termasuk dalam rombongan, dalam kelompok komunitas, kawanan domba-domba Allah. Karena tolong tayangkan sekali lagi, Hosea 6 ayat 3 itu, marilah kita berusaha sungguh-sungguh. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Perhatikan, untuk mengenal itu harus ada usaha. Dan usahanya tidak hanya sekedar, tetapi sungguh-sungguh. Artinya ada sesuatu yang kita kejar, ada sesuatu yang kita targetkan, ada sesuatu yang kita tinggalkan, ada sesuatu yang kita korbankan, ada sesuatu yang kita utamakan. Ini selaras dengan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selaras, serasi, setujuan dengan pengajaran Yesus. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi perhatikan dengan baik bahwa hal ini bisa kita kerjakan bukan dalam keberadaan kita sendiri, tapi dalam kebersamaan. Disitulah terjadinya hubungan, komunikasi, interaksi seorang dengan yang lain. Kita pun berkesempatan untuk dituntun oleh Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai hamba Tuhan, memakai seorang gembala untuk menuntun dalam perjalanan kebersamaan itu. Ya, itulah penggembalaan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Itulah perjalanan yang kita akan jalani bersama. Kenapa? Kekristenan bukan dogmatis, kekristenan bukan dogma-dogma, kekristenan bukan hanya ketetapan, perintah, dan lain sebagainya, tetapi lebih tepat, kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan adalah perjalanan hidup dalam komunitas, dalam kebersamaan, sebagai eklesia. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Eklesia bisa sudah catat dari 1 Petrus 2, ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa terpilih. Perhatikan, di situ tidak hanya sekedar tetapi kamulah yang terpilih. Tetapi di situ disebut sebagai tetapi kamulah bangsa. Keberadaan personal di dalam bangsa, dalam kebersamaan. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Eklesia. Ya. Karena mengapa kita, ayat yang ke-10-nya ini, ini penting. Mengapa kita harus ada dalam penggembalaan? Mengapa kita terus ada dalam perjalanan? Karena kita sudah disebut sebagai umat Allah. Umat kepunyaan Allah. Dulu kita bukan umat Allah. Tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Menjadi umatnya. Perhatikan ini. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh apa? Belas kasihan.
beroleh kasih karunia, beroleh kemurahan, beroleh anugerah, beroleh kemuliaan, dan seterusnya. Ya, jadi memang kehidupan sebagai seorang Kristen itu harus disadari, sekalipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi dalam perjalanan hidupnya harus terpisah dengan cara hidup orang dunia. Istilahnya, mereka berjalan ke timur, kita berjalan ke barat. Ya, ini hanya untuk menjelaskan. Kalau dalam kehidupan perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, kita adalah domba-domba. Sekaligus saya sebutkan, dalam kebersamaan, kita adalah domba-domba dalam gembalaan, yang digembalakan bersama dengan kambing-kambing. Pada akhirnya, antara domba dan kambing akan dibedakan, akan dipisahkan. Jelas? Mari sekarang kita kembali kepada PowerPoint berikutnya. Pak Budi, ya boleh, ya terus. Ya, nah yang berikutnya adalah perjalanan kehidupan kita sebagai seorang Kristen, seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah menjadi milik Tuhan, ya, itu kita harus menjadi orang-orang yang sudah mengambil keputusan. Contoh ya, ketika Yesus itu bertemu dengan Matius, si pemungut cukai, Tuhan tahu siapa dia. Tetapi ujungnya adalah, Matius, ikutlah aku. Maka Matius gilirannya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Ya, kembali pada PowerPoint. Jadi yang pertama adalah kita orang-orang yang sudah mengambil keputusan. Karena hidup itu adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Yang kedua, hidup harus kita jalani dalam ketekunan. Ya, ketekunan. Tidak sekali-kali, tapi terus-menerus berjalan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Doa butuh ketekunan, ibadah butuh ketekunan, baca firman butuh ketekunan, perbuatan baik butuh ketekunan, menjadi saksi butuh ketekunan, pelayanan butuh ketekunan. Ya, jadi poin 1, poin 2 itu harus kita alami secara pribadi. Tidak ada nunut. Ya, seperti umpamanya contoh, ya suami diajak oleh istri, "Pak, kita ke gereja." Ya berangkatlah sendiri, salam sama Pak Pendeta. Salam juga kepada Tuhan Yesus. Tolong nanti saya didoakan ya. Waktu Mama berdoa di gereja, jangan lupa saya. Tidak bisa. Harus kita jalani. Kehidupan kekristenan dalam poin-poin yang penting ini harus kita alami sendiri, harus kita jalani sendiri. Kembali pada PowerPoint. Jadi, itu harus kita jalani secara pribadi. Tidak ada titipan, tidak ada bonceng. Masing-masing menjalani dalam ketekunan. Ya, bahkan kalau berbicara ketekunan, dan ketika kita menjalani kehidupan untuk percaya, untuk beriman kepada Yesus pun harus dalam ketekunan. Coba kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dan kedua. Kita mempunyai banyak saksi
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun. Perhatikan, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Jadi maksudnya, ngiring Tuhan, melayani, beribadah ke gereja, harus kita jalani dengan tekun, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, sekalipun bisa jadi ada aniaya, sekalipun ada pandemi, tetap ibadah, tetap melayani. Ya, dengan tekun. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Itulah tujuan perjalanan kita. Menuju kepada Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Hidup bersama dengan Yesus. Ya, baik. Kembali pada poin yang sebelumnya tadi. Yang kedua adalah ketekunan. Yang ketiga, hidup dalam penerapan firman Tuhan. Ini dalam konteks kebersamaan. Ini dalam konteks eklesia. Ini dalam konteks persekutuan. Ini dalam konteks kebersamaan. Kita punya kesempatan untuk praktek firman. Ampunilah dosa orang, maka kamu juga akan diampuni. Kalau kita hidup sendiri, maka siapa yang akan kita ampuni? Kita tidak pernah ada interaksi dengan orang lain. Kalau ada interaksi, pasti ada saya buat salah, orang lain buat salah. Terjadi gesekan. Di situ terjadi kesempatan untuk terapan firman. Ya, karena intinya saya beroleh pengampunan apabila saya mengampuni orang. Ingat doa Bapa kami ya. Ya. Jadi kembali pada PowerPoint, kita harus hidup dalam terapan firman. Ya, dalam kehidupan bersama masih banyak hal segala sesuatu, termasuk apa yang sudah kita baca dalam Ibrani 12 tadi, ayat 1 sampai dengan yang kedua tadi. Itu dimaksudkan adalah hidup dalam terapan firman. Karena di kanan kiri kita banyak saksi, banyak orang yang memperhatikan, banyak orang yang menempatkan kita, bisa jadi kita ditempatkan menjadi teladan, menjadi contoh. Luar biasa. Ya, jadi 4 perkara ini, sebab kembali ya, 4 perkara ini perhatikan dengan baik. Jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen, tapi tidak praktek firman. Tidak menjalankan firman. Tidak menempatkan firman sebagai terang. Tidak menempatkan firman sebagai pelita. Ya, jangan sampai. Nah, itu bisa kita kerjakan sekali lagi tetap dalam konteks penggembalaan. Dalam konteks kebersamaan. Dalam konteks persekutuan. Dalam konteks gereja. Ya, yang keempat. Kita hidup sebagai orang Kristen yang mengalami pembaharuan di zaman Tuhan, hadapi persoalan, hadapi tantangan, hadapi sakit penyakit, hadapi begitu banyak masalah. Maka artinya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami Tuhan bekerja dalam hidup saya. Mengalami Tuhan bekerja dalam persoalan saya. Dalam konteks persekutuan,
Kalau ada orang sedang mengalami masalah, seperti yang saya alami minggu lalu, kakak saya yang mengasuh saya saat kecil meninggal. Ya, saya tidak bermaksud mengurangi bagaimana hubungan saya dengan orang tua. Tetapi kali ini saya merasa sungguh-sungguh kehilangan. Dan nampaknya orang-orang di sekitar saya, demikian juga jemaat, mengetahui. Maka mereka berdoa buat saya. Nah ini, pentingnya kebersamaan. Pentingnya persekutuan. Pentingnya kita berjalan bersama. Berjalan bersama jangan hanya dipandang tentang adanya interaksi. Karena interaksi itu memang harus terjadi. Tanpa gesekan satu dengan yang lain, kita tidak akan pernah mengalami kedewasaan rohani. Kita tidak pernah tersinggung, kita tidak pernah marah, kita tidak pernah disakiti atau menyakiti dan lain sebagainya. So, ingat kita masih manusia daging. Tetapi disinilah pentingnya persekutuan, pentingnya penggembalaan yang sesungguhnya. Kembali pada poin yang keempat, Tuhan memberikan jaminan bahwa Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Satu ayat yang sangat luar biasa, yang menjadi ayat emas saya percaya juga menjadi ayat emas saudara, Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Tuhan bekerja di dalam kita, luar biasa. Ya, luar biasa. Bekerja, bahkan bekerjanya lebih banyak, lebih besar. Ada hal-hal yang tidak kita pikirkan, ternyata dia bekerja. Karena masalah yang kita hadapi itu ternyata saya harap hanya begini, ternyata Tuhan melakukan lebih daripada itu. Luar biasa. Jadi sebagai orang Kristen harus mengalami sendiri. Bukan hanya mendengar kesaksian orang disembuhkan, mendengar kesaksian orang dipulihkan, usahanya, kehidupannya, surat-suratnya ditolong. Ya, ini bagi saudara, ini bagi saudara Gideon, tidak hanya mendengar orang lain ditolong, tapi saudara Gideon berkata, aku juga harus mengalami. Tuhan bekerja di dalam aku, menolong aku untuk surat-surat landedku, surat-surat legalku tinggal di Amerika. Ya, apalagi digenapi, disempurnakan melalui Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Luar biasa. Jadi ayat-ayat ini disediakan adalah untuk domba-domba kita sebagai domba-domba gembalaan yang hidup berjalan bersama, hidup dalam persekutuan, hidup bergereja. Jelas gerejanya apa, di mana, ibadahnya seperti apa, gembalanya siapa. Teman-teman yang lain satu perjalanan jelas. Jadi saudara Gideon bisa menyebutkan, teman-teman saya adalah Ibu Eva, Pak Denny, Ibu Margaret, siapa lagi yang lain? Ya, Pak Agung sebagai gembala dan seterusnya.
Ibu Linda, wah, luar biasa. Jelas, ya. Baik. Kita lanjut pada PowerPoint berikutnya. Ya, PowerPoint berikutnya. Ini adalah penjelasan saya tentang yang nomor 1 tadi, hidup dalam pilihan. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Nanti kalau perlu ini akan saya kirim ke kalian untuk menjadi catatan. Ya, Tuhan menghadapkan pada pilihan yang harus diputuskan, Ya, mulai dari sejak Adam dan Hawa itu diperhadapkan pada pilihan. Pilih manut aku atau manut iblis. Ya, itu selalu kehidupan selalu diperhadapkan pada pilihan. Mulai dari hidup Adam, Hawa, Nuh, dan seterusnya. Termasuk Abraham, bapak kita. Ya, luar biasa. Lanjut. Maka pentingnya keputusan atas pilihan itu akan menentukan bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita lebih menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, dan pilihan itu harus berdasarkan keputusan kita. Ya, untuk mengikat kita dalam bentuk apa? Perjanjian dengan Allah. Jadi kalau saudara menjadi Kristen tidak pernah mengambil keputusan sendiri, itu berarti saudara belum lahir baru. Maka pengenalan lahir baru, maka kita disempurnakan. Kita ternyata tidak bisa menjadi Kristen karena orang tua, menjadi Kristen karena keturunan. Tapi kita harus ambil keputusan sendiri untuk melahirkan adanya ikatan perjanjian dengan Allah. Ya, luar biasa. Itu yang disebut dengan lahir baru, keputusan sendiri. Ya, sebagaimana yang sudah kita kenal, kalau kita sedang menuntun langkah-langkah orang bertobat, terima Yesus, maka yang bersangkutan kita tuntun untuk mengambil keputusan sendiri. Lanjut. Pilihan itu menentukan kondisi masa depan kita. Arah, baik diri kita, keluarga, maupun keturunan. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Abraham, itu berlaku bagi seluruh keturunan Abraham. Ya, jadi pun penting ambil keputusan. Jangan sepelekan keputusan. Contoh, setelah saya mendengar tentang pengajaran ini, saya mengambil keputusan untuk ibadah dengan benar. Rajin datang setiap minggu. Dan saya menetapkan saya adalah domba-domba gembalaan bersama-sama dengan BIZ, Bethel International Church. Keputusan harus kita ambil. Karena itu akan menentukan kondisi saudara, kondisi masa depan, bukan saja saudara, tapi keluarga dan keturunan. Kembali pada bacaan PowerPoint. Yaitu ada pada nomor 2. Ya. Yang nomor 3, sekali lagi, kita mengikat diri kepada pertumbuhan dengan Tuhan. Kita tanpa sengaja, tanpa sadar, kita menyatakan, ya Tuhan, aku siap dimuridkan. Aku siap bertumbuh. Aku siap berbuah. Ya, satu poin lagi, PowerPoint. Sementara akan saya akhiri ya, karena ini pilihan ini membuktikan siapa diri kita. Ya, pilihan itu menentukan identitas kita. Ya, seperti saudara mengambil keputusan, saya mau pergi ke Amerika. Untuk apa? Untuk landed. Untuk hidup di Amerika. Dan seterusnya. Akhirnya nanti pelan-pelan, saudara akan mendapat identitas baru. Pertama bisa jadi KTP Indonesia tidak berlaku. Paspor Indonesia tidak berlaku.
tapi saudara punya paspor Amerika. Identitas. Kembali pada PowerPoint. Ya, itu diperhatikan. Pilihan kita menentukan identitas kita dan entitas Tuhan Allah kita. Sekaligus, ketika sudah menentukan identitas diri saudara, aku umat Tuhan, aku orang Kristen. Saat yang sama saudara mengakui Yesus Kristus itu Tuhan. Aku adalah jemaat BIZ. Pada saat yang sama, saudara mengakui Pak Agung adalah gembala saya. Sekaligus memberi pengakuan tentang entitas seseorang yang lain. Kembali pada PowerPoint. Berikutnya pertumbuhan rohani kita akan pengenalan akan Allah kita. Pilihan kita sangat memberikan pengaruh besar. Ya, pengaruh besar. Keputusan itu. Keputusan untuk memilih itu memberikan pengaruh yang besar. Ya, contoh kalau di Indonesia ya hari-hari ini disemarakkan atau rame dengan yang namanya partai. Apalagi kalau sudah menjelang pemilu. Kita diperhadapkan untuk milih. Kita harus mengambil keputusan, milih sopo. Ya, pilihan kita punya pengaruh yang besar. Ya, bisa jadi kalau pilihan saudara ternyata menghasilkan kemenangan satu partai, menghasilkan kemenangan satu calon presiden. Dan itu akhirnya akan menentukan dan memberi pengaruh yang besar terhadap diri saudara sendiri. Jadi pentingnya pilihan, pentingnya keputusan, memberi pengaruh yang besar terhadap kehidupan. Pertama, kita terikat dengan perjanjian. Kita layak disebut sebagai umat perjanjian. Alkitab kita pun disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi terikat dengan perjanjian. Kita tidak terlepas. Kita tidak hidup di luar perjanjian. Itu terjadi apabila kita menentukan pilihan, mengambil keputusan dalam hidup ini. Kembali pada PowerPoint. Maka saya ingin katakan di situ berlakulah bijak atas pilihan hidup saudara. Seperti sekarang ini, saudara mengambil keputusan, saya hari Kamis, jam di sana sudah bergeser belum ya jamnya, jam 7:30 malam, saya akan ikut menara doa. Itu pilihan, itu keputusan yang sudah ambil. Pastikan itu akan memberi dampak kepada hidup saudara. Jadi jangan hanya mengatakan, Pak besok ikut enggak? Ya kalau sempat. Kalau bisa, kalau saya tidak ada kesibukan, saya akan ikut. Itu bukan pilihan. Itu bukan sikap yang benar. Itu bukan keputusan yang benar. Tapi disebut sebagai katut angin. Ya, seperti kertas saja katut angin. Kemana aja angin itu bergerak. Ya, tidak punya pilihan. Saudara adalah umat Tuhan yang berharga, yang mahal harganya. Ya, saya kira itu dalam tempo atau saat ini saya batasi, perhatikan PowerPoint saya sampai di situ. Pak Budi, Pak Chandra, dan teman-teman yang mengikuti. Coba kembalikan pada PowerPoint yang dibaca. Yang pada poin mana itu? Oke. Bukan, terus tadi. Oh, sebelumnya yang tadi. Nah, yang saya baca tadi terakhir menjadi bijak. Oke, sampai di sini kita akan sambung dalam pertemuan berikut. Yang penting materi-materi ini saya percaya banyak hal yang esensi, banyak hal yang penting yang harus kita putuskan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Terima kasih buat Pak Budi, terima kasih buat Pak Chandra, terima kasih buat teman-teman yang mengikuti semuanya, khususnya Pak Agung. Haleluya. Kita masuk dalam doa syafaat. Bentar Pak, ada Q&A Pak. Oh ya, silakan. Sorry, saya lupa. Ya, Sorry, ada. saya lupa. Sorry. Silakan, monggo. Ada Q&A dari Ya. ada dari pengajaran sore malam hari ini tentang tentang pengembalaan. Ada nggak kira-kira yang bertanya tentang dari beberapa poin tadi? Mungkin ada yang tidak mengerti. Yang pasti saya ada satu, Pak. Boleh saya duluan, Pak? Ya, begini, Pak. Ya. Saya mau tanya, Pak. Tadi salah satunya adalah bahwa untuk menerima Tuhan itu adalah sebuah keputusan sendiri, bukan berdasarkan karena keturunan ataupun karena dipaksakan. Betul ya, Pak ya? Ya. Berarti kalau begitu, kalau dipaksakan berarti nggak sah. Berarti ada seseorang jemaat dari yang kami tahu, karena begini, anak ini sama omanya untuk baptisan itu dipaksakan dan diharuskan. Berarti kalau saya boleh ngomong, saya boleh menyimpulkan dari apa yang apa yang disampaikan oleh Bapak yang saya dapat, berarti baptisan anak ini tidak sah. Oke. Atau bagaimana? Jawaban saya adalah dalam hubungan kita bergereja, dalam hubungan kita menjadi Kristen, dalam kita mengiring Tuhan, itu saya atau kita tidak perlu terjebak masuk pada area sah tidak sah. Ya. Karena kehidupan ini proses. Saya ambil contoh. Ketika murid-murid Yesus itu dipilih oleh Tuhan, Petrus dan Matius dan lain sebagainya, dalam perjalanannya mereka menyangkal Yesus. Ya. Nah, apakah kemudian apakah Yesus itu kemudian membatalkan mereka sebagai murid? Kan tidak. Tapi ternyata itu satu proses perjalanan buat mereka. Dan ternyata akhirnya kita tahu setelah Yesus mati, setelah Yesus naik, setelah mereka menerima Roh Kudus, Pentakosta, mereka lah 12 rasul itu yang menyebarkan Injil Kerajaan Surga ini. Jadi jangan pernah terjebak dalam soal sah tidak sah. Tapi kita setelah perlahan bisa memberi pengertian. Wah, kalau begitu saya dulu dibaptis itu karena dipaksa oma. Apakah perlu, Pak, saya sekarang untuk baptis ulang? Kalau ternyata baptis yang pertama dia rasakan, bukan keputusan sendiri, oke? Iya, Pak, oke. Oke, kalau begitu sekarang ayo mandi lagi. Masalah. Ya, saya kira itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain Ya. bertanya? Gideon, Tante Eva, Deni, Shalom Deni. Mic-nya dibuka aja, nggak apa-apa. Kita akan Q&A nih. Ya, gimana? Ada nggak? Ada yang bertanya nggak nih dari yang hari ini? Karena saya berapa kali juga ada masalah kayak begini, Pak. Wah, saya dipaksa. Makanya saya bingung. Kalau saya mengatakan, selama kalau hidup kamu sudah berubah, kamu hidup mengakui Tuhan, ya nggak perlu untuk baptis ulang. Itu tadi, saya meyakini bahwa kamu sudah menerima Tuhan Yesus, ya nggak perlu dibaptis ulang. Saya sih mengatakan demikian. Makanya saya tanya ini, karena ada satu pertanyaan begitu. Itu.
Tante Eva, ada pertanyaan Tante dari apa yang didengar hari ini, apa yang diterima hari ini dari pengajaran? Ayo. Saya tahu baptis, saya nggak pernah ini ya. Kalau baptis ulang tuh saya nggak karena kita waktu dibaptis kita sudah dewasa, sudah bisa menentukan jalan hidup kita mau Ya. kemana, kita mau turut siapa gitu. Itu kalau Pantekosta ya kan, saya Pantekosta. Kalau yang agama, maksudnya kita bukan ngomong soal agama di sini, tapi ada kepercayaan yang memang dari baby sudah dibaptis itu karena orang tua memang. Nah nanti setelah dia dewasa terserah dia mau bagaimana. Kalau saya sih pikir begitu. Ya, betul itu. Betul. Ya, apa yang dijelaskan oleh Bu Eva sudah betul karena saya merasa saya sudah dewasa, saya sudah menentukan pilihan. Itu betul. Berarti sudah ada keputusan, toh? Betul dipaksa. Ya. Kan Tidak ada pengertian. Tapi nek wis gede Dan itu dibaptis penyerahan. oh lain nek Kristen penyerahan. Tapi ada sing Katolik dibaptis. Iya. Ya. Iya. Ya, Kalau dalam Kristen, betul. Kalau dalam Kristen, waktu bayi, waktu anak-anak, itu masih penyerahan. Setelah dia akil balik, minimal 12 tahun, dia sudah mengerti tentang dosa, dia sudah bisa mengambil pilihan, dia sudah bisa mengambil keputusan, maka 12 tahun itu kita tanya, ya saya mantap, Yesus Tuhan, ya baptis. Ya. Karena itu harus menggenapi firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Pilihan keputusan itu. Roma 10 Roma 10 ayat 9 dan 10. dan 10. Kalau dia kertas yang mau tulis apa? Roma 10. Kira Roma. Tinggal golek 10. ini di anu Tante di layar. Itu di depan. Hah? Di layar. Di layar. Oh kecil. Iya, Sebab jika kamu, ya, di situ ditulis, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan, kamu mengaku dengan mulutmu. Jadi, itself sendiri, diri sendiri. harus mengaku tak. Ya, 10, ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, jelas. Ya. Ya, silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi? Gideon, ada yang ditanyakan? Pak masih ada pertanyaan? Enggak ada. Ada. Tante Eva, gimana Tante? Sudah. Oke, kalau Surat Gideon pasti keluar. amin. 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 Ya, oke. Kalau Untuk Gideon baca Markus 11 ayat 24. Oke. dibaca Gideon, Baca. langsung dibaca dan dipahami. Markus 11. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan padamu. Amin. 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 Kabeh. Ya, puji Tuhan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau begitu, Tante Eva, boleh saya untuk minta Tante Eva pimpin langsung aja dalam doa syafaat sore malam hari ini. Terus habis itu saya minta langsung kita tutup ya Pak, sama doa Ya. berkat oleh Pak Sudi. Terima kasih, Siap. terima kasih Pak Chandra, Pak Franky, pelayanan yang luar biasa.
Mari Tante. Oke. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kembali kami mendapat penerangan bahwa Tuhan Yesus kami harus menentukan pilihan. Pilihan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan kebenaran-Mu Tuhan Yesus, ya dan amin. Firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Dan Engkau sedang mengenapi firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat Pak Sudi yang menerangkan ini semuanya buat kami. Terus Tuhan berikan dia penerangan, berikan dia hikmat-Mu, berikan hamba-Mu ini kesehatan, kekuatan, untuk terus Tuhan memberitakan tentang firman-Mu, untuk terus memberikan kami penerangan, apa yang harus kami lakukan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan untuk Pak Sudi dan keluarganya, untuk ibu, untuk Tuhan, anak-anak asuh mereka, untuk keluarganya, dan juga untuk jemaat yang hamba-Mu ini pimpin. Tuhan, kami bersatu hati, kami mohon Tuhan Yesus untuk terus Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus, hamba-Mu dan semua anggota, semua tim yang hamba-Mu ini pimpin. Tuhan, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu, Agung dan Linda. Tuhan berkati Tuhan hamba-Mu ini. Tuhan, Engkau tahu Tuhan Yesus apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Tuhan, Engkau yang tahu. Tuhan berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Kalau mereka setia mengiring Engkau Tuhan Yesus, ada harga Tuhan Yesus yang mereka bayar, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan mengenapi firman-Mu. Engkau akan memberkati hamba-Mu ini berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan Yesus, Pak Frankie dan Pak Chandra yang ikut malam hari ini, yang memberkati kami Tuhan dengan penerangan-penerangan, dengan Tuhan slide-slide yang mereka Tuhan Yesus lakukan. Tuhan, Engkau Tuhan tahu Tuhan Yesus keperluan mereka. Tuhan, kami mengucap syukur buat anggota ini, kami mengucap syukur buat grup doa ini ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau satukan kami dengan tali kasih-Mu. Engkau Tuhan Yesus yang selalu Tuhan memberkati kami semuanya tanpa terkecuali. Kami percaya Tuhan, doa-doa yang kami naikkan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, biarlah kekuatan dan kesehatan boleh menjadi Tuhan milik Tuhan Yesus grup ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat Amerika, buat Indonesia, buat Israel, buat bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan, yang saat ini sedang berperang menghadapi pandemik yang belum kunjung selesai. Tuhan, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan buat setiap anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang akan terus Tuhan Yesus memimpin setiap kepala negara. Biarlah mereka Tuhan boleh hidup takut akan Engkau dalam memimpin negara-negara yang mereka Tuhan sudah Engkau tentukan. Biarlah mereka Tuhan Yesus boleh Tuhan Yesus bersandar, mengangkat tangan mereka Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan mereka Tuhan Yesus boleh memimpin negara-negara Tuhan Yesus, di mana mereka Tuhan Yesus memimpin dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini, Tuhan, siang di Indonesia. Tuhan, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan kesatuan hati Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan Yesus yang sudah menentukan pilihan untuk mengikut Engkau tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa iblis tidak senang dengan kejadian, dengan pilihan kami ini. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan Yesus yang Engkau tinggalkan buat kami lebih besar dari apapun. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertemukan kami terus Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan, di dalam doa-doa yang akan diadakan setiap minggu. Terima kasih Tuhan, itulah pilihan kami ingin mengikut Engkau Tuhan. Kami akan terus mengikut Tuhan, kami akan terus Tuhan menentukan pilihan kami untuk mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat hanya buat Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Bapa di surga, menyerahkan semua domba-domba gembalaanmu ini dalam tangan. Dalam kasih karunia dan anugerah-Mu yang tidak pernah berbatas. Dengan kesetiaan-Mu, Engkau terus menjagai, memelihara, menuntun langkah-langkah mereka. Bahkan sesi rumah tangga mereka, yang dekat, yang jauh pun, Tuhan pelihara. Tuhan melakukan sesuatu yang terbaik buat setiap orang yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu sendiri. Saudara kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan yang akan memberkati engkau pada saat keluar, memberkati engkau saat masuk,
memberkati engkau dalam segala sesuatu. Dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.